Halo Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi terkait pencairan bantuan tambahan untuk KPM PKH tentunya di tahap yang keempat ini. Kira-kira bantuan apa yang sudah cair di minggu kedua ini, dan selanjutnya KPM harus melakukan hal ini sebelum melakukan pencairan dana PKH di tahap yang keempat. Karena kalau tidak dilakukan tentunya ini bisa berakibat yang sangat fatal. Nah, bagaimana informasinya? Simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting tentunya bagi KPM PKH di minggu yang kedua ini, bahwa keluarga penerima manfaat itu harus melakukan hal ini sebelum proses pencairan PKH di tahap yang keempat ini. Nah, kira-kira hal apa saja yang harus dilakukan oleh KPM PKH ini? Tentunya Sobat Sosial harus menyimak informasi ini sampai tuntas. Dan informasi yang kedua bahwa bantuan sosial yang sudah cair pada minggu kedua saat ini, dalam hal ini bantuan tambahan untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Nah, simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan juga subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akan langsung melanjutkan informasi ini. Oke Sobat Sosial, kita langsung masuk pada informasi hal apa yang harus dilakukan oleh KPM PKH agar bantuannya itu bisa cair dan tidak berakibat fatal. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh KPM PKH adalah memastikan bahwa kartu KKS itu dipegang sendiri oleh KPM PKH. Nah, jadi saat ini sudah ada gerakan memegang kartu KKS sendiri sehingga kartu itu tidak boleh dipegang oleh orang lain, baik itu pendamping PKH, perangkat desa, pihak agen, dan lain sebagainya. Sehingga pada proses pencairan nantinya, Sobat Sosial atau KPM PKH itu bisa langsung mengecek sendiri dana PKH yang sudah masuk di rekeningnya masing-masing. Hal yang kedua yang harus dilakukan oleh KPM PKH adalah memastikan bahwa PIN dari rekening tersebut itu sudah dihafal oleh KPM itu sendiri. Nah, pastikan untuk tidak melakukan penempelan pada kartunya, dalam hal ini menuliskan PIN pada kartu KKS. Nah, jika misalnya kartu KKS itu hilang, tentunya kemungkinan besar Sobat Sosial tidak bisa akan mendapatkan dananya karena orang lain telah mendapatkan kartu itu dan telah melihat PIN yang Anda tuliskan pada kartu KKS tersebut. Karena memang saat ini saya juga banyak menemukan kejadian bahwa masih banyak KPM PKH itu yang menuliskan PIN-nya pada kartu KKS-nya
masing-masing. Karena itu sekali lagi silakan dicabut kertas itu, sehingga ketika kartu ini hilang, sobat sosial masih bisa mendapatkan haknya dengan cara menggantikan kartu yang baru. Tetapi kalau orang lain mengetahui PIN-nya, tentunya dananya itu kemungkinan bisa diambil oleh orang lain. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan oleh KPM PKH pada proses pencairan PKH di tahap yang keempat ini adalah memastikan bahwa sobat sosial atau KPM PKH itu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sebelum melakukan proses pencairan PKH di termin yang keempat. Selanjutnya, memastikan KPM PKH itu sudah mengetahui dari pendamping PKH-nya masing-masing bahwa namanya itu sudah masuk di dalam daftar bayar atau data SP2D di termin yang pertama ini. Nah, jika misalnya sobat sosial langsung melakukan proses pencairan dan tidak mengetahui apakah sobat sosial itu masuk dalam daftar bayar di termin yang pertama ini, tentunya besar kemungkinan sobat sosial itu akan mengalami zonk. Nah, karena itu sekali lagi pastikan nama sobat sosial itu ada pada daftar bayar di SP2D untuk termin yang pertama, sehingga sobat sosial itu tidak mengalami zonk. Apalagi kalau misalnya jarak yang sangat jauh sehingga membutuhkan ekstra waktu yang banyak dan juga biaya mungkin jika misalnya menggunakan ojek atau menggunakan taksi misalnya. Jadi sobat sosial sekali lagi jangan langsung melakukan pengecekan. Namun jika misalnya dekat dengan ATM atau agen, silakan untuk melakukan proses pengecekan. Tahu bisa juga sobat sosial melakukan layanan SMS banking, sehingga sobat sosial bisa mengetahui apakah ada dana yang masuk ataupun tidak, sehingga tidak perlu bolak-balik ke ATM atau ke agen briling yang terdekat. Nah, selanjutnya informasi terkait bantuan sosial tambahan yang sudah cair hari ini di minggu yang kedua ini bagi keluarga penerima program Keluarga Harapan. Nah, apa saja bantuan yang sudah cair mulai hari ini? Nah, sobat sosial, kita tahu bersama bahwa dalam pernyataan Ibu Menteri Sosial untuk pencairan dana PKH di tahap yang keempat ini itu akan dilakukan pada minggu kedua ini. Nah, saat ini sudah masuk pada minggu yang kedua. Tentunya kami berharap minggu kedua ini sudah ada kabar untuk proses pencairan di tahap yang keempat ini. Jadi sekali lagi harap bersabar, tunggu informasi dari pendamping PKH-nya karena saat ini sudah masuk pada minggu yang kedua. Nah, bantuan sosial tambahan yang sudah cair saat ini yang telah diterima oleh KPM PKH adalah yang pertama, bantuan diskon listrik ya. Dalam hal ini yang mempunyai daya 450 volt ampere dan 900 volt ampere. 450 volt ampere mendapatkan subsidi listrik atau diskon listrik sebesar 50% dan 900 volt ampere mendapatkan diskon sebesar 25%. Dan bantuan ini itu sudah bisa diakses sejak tanggal 1 kemarin. Selanjutnya, bantuan tambahan yang sudah cair saat ini adalah bantuan pangan non tunai untuk wilayah Papua. Karena kita tahu bersama telah ada surat edaran kemarin bahwa bantuan pangan non tunai itu dipercepat proses penyalurannya untuk wilayah Papua bagi KPM BPNT yang baru ya, dan juga yang tidak cair pada tahap yang kemarin, sehingga saat ini proses pencairannya dipercepat untuk wilayah Papua. Selanjutnya, bantuan yang ketiga yang sudah mulai cair hari ini adalah bantuan kuota internet gratis bagi KPM PKH yang mempunyai kategori anak sekolah, tentunya anak SD, SMP, dan anak SMA. Nah, sobat sosial, kita tahu bersama bahwa proses pencairan bantuan kuota data internet gratis ini itu berlangsung mulai hari ini tanggal 11 sampai pada tanggal
15 nanti. Nah, untuk diketahui bahwa kuota yang diberikan adalah kuota umum, dan untuk siswa PAUD itu mendapatkan bantuan sebesar 7 GB, dan untuk siswa pendidikan dasar ya, sekolah dasar SMP, SD, SMA itu mendapatkan 10 GB, dan untuk guru PAUD dan guru-guru SD, SMP, dan SMA mendapatkan bantuan 12 GB, dan untuk dosen dan juga mahasiswa itu mendapatkan 15 GB. Jadi bagi KPM PKH yang mempunyai anak SD, SMP, SMA, juga anak PAUD dan mahasiswa tentunya berhak mendapatkan bantuan ini. Nah, siapa saja yang akan mendapatkannya? Tentunya penerima bantuan ini adalah yang sudah terdaftar di dalam data Dapodik, dalam hal ini nomor HP-nya. Jadi bagi sobat sosial yang sudah terdaftar nomor HP-nya tentunya itu berhak mendapatkan bantuan ini. Begitupun dengan guru-guru, misalnya dia juga harus terdaftar di Dapodik, memiliki nomor ponsel yang aktif. Dan bagi mahasiswa itu terdaftar di PD Dikti sebagai mahasiswa aktif atau sedang menuntaskan gelar ganda, atau memiliki nomor ponsel aktif dan memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan. Begitupun juga dengan dosen, terdaftar di PD Dikti sebagai dosen aktif, memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK atau NUP, kemudian memiliki nomor ponsel aktif. Nah, sobat sosial, itulah informasi terkait bantuan sosial atau bantuan tambahan yang sudah cair saat ini bagi penerima program Keluarga Harapan, dan juga hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum melakukan pencairan PKH di tahap yang keempat ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.